Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah niyati Allah subhanahu wa ta'ala tahwa alaina bituhan arifin arfaquna kama nabisna sadakin fakihana fid din wa yaj'aluna min ibadillahi salihin al-muttaqin ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahil Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bibarakati alamihi wa bikum fiddaraini amin. Qala radhiyallahu anhu innama yastawhishul ubbad, hanya saja lari al-ubbadu oleh para ahli ibadah. Al-ubbad jamak daripada abidun, abidani, ubbad ahli ibadah. Abid itu orang ahli ibadah, rajin ke masjid, bayangnya, puasanya, baca Quran, ahli ibadah. Ada lawanannya alim, orang alim, dia punya ilmu dah. Tapi dalam kitab Tanqihul Qaul di hadis alimun wahidun, satu orang alim asyaddu ala syaitan, lebih berat buat setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ada 1000 orang rajin banget puasanya, baca Qurannya, ke masjid rajin 1000 orang. Satu orang alim, setan diberat dengan satu ketimbang 1000. Yang 1000 dia ibadah semata-mata buat kepentingan diri dia, buat dia aja. Mati 1000-1000-nya selesai. Adapun satu alim, dia buat kepentingan umum, melahirkan yang berikutnya dan berikutnya. Maka setan lebih takut sama yang satu. Kata setan, biarin aja itu yang 1000 orang, ntar mati juga selesai, bubar. Ini atuk nih, bahaya, kata setan. Gara-gara dia ntar muncul yang lainnya nih. Itu setan berat bah itu, alim. Ya, alimun wahidun, satu orang alim lebih berat buat setan ketimbang min alfi abidin, 1000 ahli ibadah. Ilatnya itu tadi, ahli ibadah di ibadah buat pribadinya, buat dirinya, pahala buat dia aja udah selesai. Dia puasa buat dia, baca Quran buat dia, ke masjid buat dia. Kata setan nggak usah dipikirin begitu, biarin aja. Dia selesai, mati selesai udah. Ini satu nih orang alim, bahaya nih. Nah setan ketakutan yang alim bakal melahirkan generasi berikut. Itu takut setan lah. Ya makanya disuruh jadi orang alim. Innama hanya saja yastawhishul ubbadul, lari al-ubbadu ahli ibadah, wa humul mutawajjihuna ilallahi bi tariqil amali, dan mereka ubbad itu orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan amalan-amalan. Dia puasa, dia baca Quran, itu ubbad ahli ibadah dia. Ya, menuju kepada Allahnya lewat amalannya dia, ke masjidnya dia, berjamaahnya dia, baca Qurannya dia. Wazuhadu, dan zuhud. Wahum al-mutawajjihuna, mereka itu orang-orang yang menuju lahu kepada Allah Subhanahu wa taala bi tariqit tawakkuli, dengan jalan tawakal. Tawakal aja dah, dia enggak mau bermewah-mewah. Min kulli syai'in, dari tiap sesuatu. Ini ahli ibadah, orang zuhud, lari dari tiap sesuatu. Jabatan dia nggak mau, kekayaan dia ogah, disuruh pindah rumah ogah. Pindah rumah sono enggak, takut gua ntar ibadah gua nggak bisa di sono. Dikasih rumah sama siapa gitu, orang tuanya pindah, dia nggak mau pindah. Mohon di kampungnya juga nggak mau bergeser, enak kumpul sama keluarga. Takut di tempat lain dia nggak bisa ibadah seenak di kampungnya, lari. Min kulli syai', tiap sesuatu. Ahli zuhud juga lari juga. Datang pejabat nggak mau dia, datang gubernur, bupati dia nggak mau, takut ketularan jadi cinta dunia. Fakullun minat ta'ifataini, maka tiap satu dari ta'ifataini, dua kelompok ini, ahli ibadah dan zuhud, ya firru minal khalqi, lari dia dari makhluk. Nah, dia lari dari makhluk. Bikaunihim qati'ina 'anillah, karena keadaan mereka putus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mandang Allah. Dia enggak lihat tuh gubernur datang, Allah. Zahirnya gubernur, zahirnya bupati, tapi hakikatnya Allah itu perbuatannya. Dia enggak lihat di situ. Maka dia lari, enggak mau ada gubernur ngumpet. Pejabat mau datang enggak mau dia. Ya, hijrah dia nggak mau juga pindah
karena putus daripada Allah. Dia nggak tahu itu semua perbuatan Allah Ta'ala. Wa dzalika li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in, dan itu lari li ghaibatihim karena gaibnya mereka, tertutupnya mereka 'anillah daripada Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Gubernur aja yang dilihat, dia ketutup Allahnya dia nggak lihat. Allah itu yang gerakkan gubernur nyampe itu. Bupati bisa nyampe, Allah yang gerakin perbuatan Allah. Dia nggak lihat perbuatan Allah, dia lari dah di situ. Ayyannahum mahjubuna an rabbihim, sungguhnya mereka terhijab dari Tuhan mereka. Bi ru'yati nufusihim, dengan sebab melihat nafsu mereka. Nafsunya aja yang dilihat. Ya, nafsunya nggak pengen ketemu gubernur, nafsunya nggak pengen kaya, nafsunya pengen di kampung aja, nggak mau hijrah. Nafsunya yang dipandang, tinggal lihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa muraati hududihim, dan memelihara hududihim, bagian-bagian mereka. Yang dipelihara bagian dirinya aja, nggak mau bergaul sama pejabat. Padahal di situ datangnya gubernur, perbuatan Allah. Wa yafirruna minal asya'i, maka mereka lari dari segala sesuatu. Wa yastauhishuna minha, dan mereka liar sama lari minha dari asya'. Li'annaha mawjudatun fi nadharihim, karena bahwasanya asya' segala sesuatu tadi, gubernur, bupati yang tampil datang ke tempat dia, mawjudatun itu mawjud fi nadharihim, di pandangan mereka. Ya, kalau wali-wali enggak, yang datang gubernur enggak mawjud, yang mawjud Allah. Gubernur datang Allah, pejabat datang Allah, menteri datang Allah. Enggak lari dia. Ya, Mbah Maimun Zubair enggak lari dari pejabat yang datang. Jokowi datang, sambut aja, Allah yang dilihat, bukan Jokowinya. Nah, dandanannya biasa aja. Ki Hamid Pasuruan, Guru Jai, Mu'alim Syafi'i Azami, datang pejabat terima. Yang dilihat Allah, nggak lari dari pejabat. Ya, adapun ahli ibadah, orang-orang zuhud lari, takut, sebab memikirkan hawa nafsunya. Fayakhafuna minha, maka mereka takut minha dari asya'. Mereka takut antauqa alaihim agradahum, bahwasanya tauqah, merintangi itu segala sesuatu tadi, datangnya gubernur, pejabat datang, atau dia harus pindah rumah, itu bisa merintangi alaihim buat mereka agradahum, akan tujuan-tujuan mereka. Tujuannya mau zuhud, wah kalau pejabat datang bisa dicinta dunia, khawatir nih. Kalau hijrah, wah lantaran nggak bisa ibadah tempat sono. Nah, dia nggak lihat Allah, dia nggak lihat, dia lihat hawa nafsunya aja. Wa tafutuhum maqasiduhum, dan luputnya mereka maqasiduhum, akan maksud tujuan mereka. Bimailihim ilaiha, karena kecenderungan mereka, kecintaan mereka ilaiha, kepadanya, pada asya'. Waqtinanihim biha, dan teruji mereka biha, dengan segala sesuatu tadi. Dia teruji dengan datangnya gubernur. Gak usah teruji, Allah yang gerakkan. Sambut aja udah. Falau syahiduhu bi kulli syai'in, maka andai kata syahidu, mereka melihat, menyaksikan. Ini ahli ibadah, orang-orang zuhud melihat akan Allah Ta'ala bi kulli syai'in, pada tiap suatu. Gubernur datang, dilihat Allah yang perbuatannya, Allah yang gerakkan. Dia harus pindah rumah, Allah perbuatannya itu. Kalau mereka menyaksikan Allah pada tiap suatu, kama syahidahul arifun, sebagaimana menyaksikan Allah al-arifun, oleh orang-orang yang ma'rifat, para wali, wal muhibbun, dan orang-orang cinta pada Allah. Lam yastauhishu min syai'in, niscaya mereka tidak lari dari sesuatu, nggak lari. Gubernur datang biasa aja udah, nggak usah kabur. Sebab yang mereka saksikan adalah Allah, bukan gubernurnya, bukan jabatannya.
Jadi kaitannya sama kemarin nih, al-akil, orang yang berakal ketika idza asbaha, kalau dia masuk di pagi hari, yang dipandang adalah apa yang Allah perbuat kepada dia. Apa perbuatannya Allah pagi-pagi. Adapun ghafil, orang lalai pagi-pagi, dia mikirnya apa yang saya mau buat ya, apa yang saya mau kerjain. Dia dirinya aja lupa sama Tuhan. Nah ini orang berakal nih. Dia nggak lari dah. Datang gubernur nggak lari dia, perbuatan Allah. Ya dia harus hijrah tempat, nggak lari dia, hijrah dah. Nabi suruh hijrah ke Madinah, hijrah aja Nabi. Kalau ikutin nafsu enakan di Mekah, keluarganya di Mekah, rumahnya di Mekah, orang tuanya di Mekah, sanak famili di Mekah, ngapain pindah ke tempat lain? Tapi Nabi menyaksikan Allah berangkat, Nabi pindah ke Madinah. Ya, semua perbuatan Allah ya, gak ada yang perbuatan makhluk. Jadi sekali lagi, kita ini hanya kasab, usaha. Al-kasbu bila ta'thiri dalam ilmu tauhid, usaha yang tidak memberi dampak hasil. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu melontar anak panah ketika kamu lontar, melainkan Allah yang melontar. Nembak pakai anak panah, cut kena. Tidak, Allah yang melontar. Kita hanya usaha. Usaha melempar panah tidak beri imbas hasil tepat sasaran. Allah yang memanah. Berapa banyak kalau kita panah dengan sasaran yang sama, tapi meleset. Kenapa meleset nih? Sama dia tembak ini, ngukurnya sama, kok meleset? Allah. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Tidaklah kamu membunuh mereka. Waktu perang itu sahabat membunuh musuh. Tidaklah kalian membunuh mereka. Walakinallaha, tetapi Allah qatalahum, yang bunuh mereka. Sahabat hanya usaha nebas musuh pakai pedangnya, tapi yang mematikan Allah. Berapa banyak dibunuh, luka lehernya tapi nggak binasa, nggak mati. Ahlaka wa amata, yang membinasakan, yang matikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya usaha tanpa takdir. Bukti kuat inilah petani, dia tanam padi, tanam apa, pohon-pohonan, hanya usaha, nggak ada takdir. Berapa hasil padi nanti, apakah 1 ton, 2 ton, nggak tahu dia, nggak beri dampak. Benar-benar kasat usaha tanpa takdir beri imbas hasil. Berimbas Allah. Al-mu'athir huwa Allah. Suami istri hubungan badan kasat doang usaha. Bila takdir tanpa beri dampak hasil anak, ya, al-mu'athir huwa Allah, yang beri dampak Allah. Semua perbuatan Allah. Maka ya, al-ubad waz-zuhad, mereka lari setiap sesuatu karena ketakutan dia nggak mandang Allahnya. Adapun kalau dia mandang Allah nggak usah lari. Presiden datang sambut, yang dilihat Allah. Mata kepala lihat Allah, mata batin lihat Allah juga. Mata kepala bolehlah lihat fisiknya Jokowi, tapi mata batin Allah. Itu datang orang kaya, mata kepala kita lihat orang kaya, tapi mata batin yang kita lihat Allah itu yang berbuat, Allah yang mendatangkan. Gak usah lari. Kalau syahidu, maka andai kata mereka menyaksikan Allah bi kulli syai'in, setiap suatu. Ya, lihat anak Allah, lihat istri Allah, lihat rumah mewah, mobil kita ada, Allah. Jadi Allah semuanya itu bukan perbuatan kita. Lam yastawi hisu min syai'in, mereka tidak lari dari sesuatu, enggak lari lah. Allah semuanya. Ay min ayyi syai'in minal asya'i, yakni dari sesuatu apapun, minal asya'i, dari banyak sesuatu. Liru'yatihim lahu, karena melihatnya mereka lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hina yadir, itu yang dilihat Allah. Zahiran lahu, nyata Allah buat dia, fil asya', pada segala sesuatu Allah dah nyata. Pasukan gajah mau nyerang Ka'bah, burung ababil
yang hantam jebret. Perbuatan siapa itu? Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak lihat kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana berbuat Tuhanmu? Fa'ala rabbuk, perbuatan Tuhanmu, bukan perbuatan burung ababil. Alam tara, apakah tidak kamu lihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuk, berbuat Tuhanmu yang berbuat tuh. Jangan sekali-kali menyatakan burung ababil, Allah yang berbuat. Di ashabil fil, dengan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad, qaum 'ad. Semua perbuatannya Allah. Di surah Al-Ghasyiyah apa ya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Ya, afala yanzuruna, apakah mereka manusia tidak memikirkan, tidak memandang, meneliti ilal ibil, kepada onta. Lihat onta, kata Tuhan, itu perintah dari Allah. Hai manusia, hai hambaku, lihat onta. Dengan mata kepalamu lihat tuh onta. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Mata hatimu lihat saya, gitu kata Tuhan. Mata kepalamu lihat tuh onta, tapi mata hatimu lihat saya. Onta Allah. Begitu. Lihat segala sesuatu Allah. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Mata kepalamu lihat lagi langit. Bagaimana tinggian, siapa yang tinggiin tuh tanpa tiang? Allah lagi, Allah. Jadi nggak kehijab, nyambung terus sama Allah. Bagaimana ontak diciptakan di padang pasir, hewannya gede, lehernya panjang. Kalau ini dia merunduk, dikasih beban berat, apalagi sekedup orang naik, dia beranjak naik ke ontak, jalan. Kemampuannya menahan haus 10 hari, kuat 10 hari, nggak minum, karena dia menampung air sekian liter boloknya. Pajero berapa liter? 40 liter, itu Allah ciptaannya itu. Dan dulu buatan Jepang mah baru. Dan dulu Tuhan punya hewan yang tangkinya begitu luar biasa. 10 hari nahan haus, nggak perlu minum lagi karena udah ada di sini daya tampung, ada tangkinya. Ya, Anda juga para teliti, kata ulama tafsir aja di kitab. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuhan kasih contohnya onta, karena memang onta banyak di sono di negeri Arab. Dan itu contoh terus relevan sampai tahun sekarang. Kalau bicara kambing enggak, udah ketinggalan zaman. Onta nggak ada bisa nyanyi. Mobil-mobil apa tangkinya ini? Onta, tangkinya luar biasa ya. Jadi dalam ayat tadi Allah perintahkan kita hambanya, lihat dengan mata kepalamu ontanya, tapi lihat dengan mata hatimu basiroh. Mata hati basiroh, mata kepala basor namanya. Mata kepala basor, lihat ontanya. Mata hati basiroh, lihat sang penciptanya. Ya, lihat langit Allah. Lihat apalagi wa ilal jibali kaifa nusibat, tuh gunung bagaimana tegap tinggi menjulang kokoh. Satu kakinya di Cianjur, satu di Sukabumi, itu gunung gede. Lihat itu ya. Kita lihat gunung aja udah lupa sama Allahnya. Gunung indah banget, udah indah aja. Allahnya lupa. Lihat laut indah banget, laut cakep banget, foto-foto. Allahnya lupa. Lihat anak sehat, anak aja Allah lupa juga kita. Gak nyambung sama Tuhan kita, putus sama Tuhan. Kalau wali-wali semuanya lihat apa aja? Allah. Semuanya Allah aja. Lihat istrinya Allah. Gak terhijab. Makanya orang mau berjumpa dengan Allah, jalannya dua. Ada 2 pintu untuk menuju jumpa Allah. Siapa yang gak pengen nemu Allah? Semua orang pengen. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi. Wa man kana yarju, siapa orang yang kepengen liqa'a rabbih, jumpa Tuhannya. Jumpa Tuhan lewat 2 jalan doang, 2 pintu. Sama-sama pintu mati. Satu mati, ketemu Tuhan, enak ketemu Tuhan. Siapa yang nggak kepengen ketemu Tuhan? Pengen kan ya?
Mati dah. Oh enggak. Enggak ada jalan untuk jumpa Tuhan Allah Ta'ala kecuali mati, tapi enggak mati. Satu, mati itu. Kedua, pintu yang kedua, pintu mati juga ketemu Tuhan. Matiin hawa nafsu. Matiin hawa nafsu kita, jumpa Allah. Kita lihat anak aja, lihat gunung aja, matiin hawa nafsu kita. Allah, jumpa Allah terus. Udah dia gembira terus karena jumpanya Allah tiap hari. Tiap hari jumpa Allah. Belum mati di sana dia udah jumpa Allah di sini. Para aulia, para anbiya. Nabi Yunus di dalam perut ikan jumpanya Allah terus. Gurih di perut ikan, gelap, susah, tapi enak karena udah ketemu Allah. Mati hawa nafsunya. Yang kata Nabi, mutu qabla an tamutu. Mutu, matilah kamu qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Maksudnya matiin hawa nafsumu. Hawa nafsu mati, jumpanya Allah tiap hari. Allah, enak aja udah. Dipuji enak, dicaci enak, bini senyum enak, bini cemberut enak aja udah. Hidupnya enak terus. Qabla an tamutu, sebelum kamu mati yang sebenarnya. Di ayat Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Apa yang Allah beli? Anfusahum, nyawa mereka, jiwa mereka diberi oleh Tuhan. Wa amwalahum, harta mereka. Nyawanya buat perang, badannya buat perang itu, ya, sampai mati akhirnya dibeli oleh Tuhan. Bi anna lahumul jannah, buat mereka surga, diganti surga. Diserahkan nyawanya, persembahkan nyawanya, diganti sama Tuhan surga. Itu yang mati syahid. Kita juga bisa tuh. Allah beli orang yang hawa nafsunya dimatiin. Sungguhnya Allah beli anfusahum, hawa nafsu mereka yang dimatiin. Matiin hawa nafsunya. Semuanya buat Allah aja. Duha buat Allah, baca Quran buat Allah, masjid buat Allah. Nggak ada pengen terkenal, nggak ada pengen pahala, nggak ada pengen surga. Allah beli dengan surga. Surganya apa? Surga kenikmatan di dunia aja, nikmat aja udah. Karena hawa nafsunya dijual, matiin aja. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin yang udah matiin hawa nafsunya. Hawa nafsunya dimatiin, dibeli, dikasih surga, nikmat udah semuanya. Ya, udah gak ada. Pokoknya ketemunya Allah. Abu Yazid al-Bustami diangkat sama Allah ke surga, ketemu malaikat. Enggak mau. Bidadari enggak, Anda enggak pengen. Surga enggak pengen. Enggak pengen semua. Kata Tuhan, udah deh, inti di sampingan aja. Maunya di sisi Allah, enggak pengen surga. Ya, enggak pengen surga, enggak pengen pahala, enggak pengen bidadari, enggak pengen. Itu mah hawa nafsu. Dia enggak pengen. Akhirnya kata Allah, oh inti udah menjual hawa nafsu inti, matian hawa nafsu inti, dekat aja. Berdekat-dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita surga dapat tapi nggak jumpa Allah. Surga doang. Dapat bidadari tapi nggak ketemu dengan yang menciptakan bidadari. Yusgiluhum dzalika yatihim linufusihim, maka yusgiluhum, menyibukkan mereka. Dzalika, oleh yang demikian itu. Dzalika jadi fa'il. Ya, dia lihat Allah, nah itu menyibukkan mereka. An ru'yatihim, daripada melihatnya mereka, linufusihim, bagi hawa nafsu mereka. Dia lihat hawa nafsunya dah. Fala yakunu lahum, maka tidak ada buat mereka minal asya'i, dari segala sesuatu, wahsyatun, lari, nggak ada lari ya. Siapapun yang datang terima aja. Allah. Wala syauna minha fitnatun, dan mereka tidak takut minha, dari segala sesuatu, fitnatan, ujian, cobaan. Wah, kalau presiden datang ya cobaan nih. Orang kaya datang, waduh, cinta dunia, ya nggak takut. Allah. Di annaha mutalasyiatun, karena bahwasanya segala sesuatu tadi itu binasa, punah. Gubernur datang punah langsung, Allah yang lihat. Orang kaya datang sini punah langsung, Allah. Mutalasyiatun faniyatun, ya, punah, faniyatun, dan binasa.
خير ما ركب النجاة